Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Hesti dan kali ini kita ada di tema 2 subtema 2 untuk muatan pelajaran PKN. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana mengenal sifat individu di sekitar kita. Di akhir pelajaran nanti, Ibu berharap anak-anak dapat 1. Memahami macam-macam ekspresi yang ditampilkan individu di sekitar. Kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi sifat-sifat individu di sekitar. Dan yang terakhir, anak-anak dapat memahami sifat baik yang harus ditiru. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu sifat? Sebelum kita bicara sifat, mari kita bicara tentang ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah pandangan air muka atau pandangan wajah kita yang memperlihatkan perasaan kita atau pandangan air wajah seseorang yang memperlihatkan perasaannya. Coba kalian lihat gambar ini. Ini adalah pandangan air muka atau pandangan wajah, ya. Coba lihat dari 8 gambar ini, semua menunjukkan ekspresi wajah yang berbeda-beda, tergantung bagaimana perasaannya. Ada yang tertawa lebar, ada yang tersenyum, dan ada juga yang marah, ya. Ekspresi itu seperti Bu Esi katakan tadi menunjukkan emosi. Emosi itu adalah perasaan. Emosi sangat mempengaruhi perilaku kita. Perilaku yang ditunjukkan individu akan menunjukkan sifat individu tersebut. Atau dengan kata lain, perilaku sama artinya dengan sifat. Ya, sifat sama artinya dengan perilaku atau sebaliknya. Perilaku sama dengan sifat. Karena biasanya perilaku itu akan menunjukkan sifat. Nah, sekarang kita akan coba menebak ekspresi yang ada di gambar berikut ini. Lihat, ekspresi apa ini? Coba kalau yang ini. Dan yang ini bagaimana? Wah, kalian sudah bisa menebak semuanya. Bahwa ketiga gambar ini menunjukkan ekspresi gembira. Karena perasaan mereka gembira. Lalu bagaimana dengan yang ini? Waduh, wajahnya lihat berkerut. Berikutnya, coba lihat. Tidak terlihat ada senyuman. Demikian juga yang ini. Kalian bisa menebak ekspresi apa ini? Ya, ini adalah ekspresi sedih. Artinya, perasaan mereka saat ini sedang bersedih. Sehingga wajahnya juga menunjukkan emosi atau perasaan sedih. Lalu bagaimana dengan yang ini? Wah, wajahnya terlihat garang. Yang ini juga tidak ada senyuman. Yang ini sama. Yang ini mulutnya terbuka. Lihat, mereka semua menunjukkan ekspresi marah. Ekspresinya marah, perasaannya marah. Tapi lihat wajah mereka, lihat ekspresi atau pandangan air muka mereka berbeda-beda. Sehingga perasaan marah dapat
ditunjukkan dengan wajah atau ekspresi yang berbeda-beda. Berikutnya, lihat yang ini. Wah, senang melihatnya. Dan yang ini, mengapa wajahnya ditutup? Oh, ternyata ekspresi malu, perasaannya malu. Lihat gambar yang di sebelah kiri. Anak laki-laki itu pipinya memerah, menandakan malu. Bagaimana dengan yang ini? Dan yang ini. Wah, ternyata mereka menunjukkan ekspresi takut karena perasaan mereka takut. Ya. Nah, anak-anak, kalian harus bisa mengenali ekspresi ini. Pertanyaan Bu Hesti, apakah kalian bisa menunjukkan ekspresi ini? Nah, anak-anak, ekspresi atau perasaan yang sama bila dilakukan berulang-ulang, kemudian akan menjadikan sifat. Sifat tadi merupakan perilaku. Dan biasanya sifat atau perilaku yang sering kita temui di sekitar kita ada yang ramah, penyabar, ceria, pemaaf, percaya diri, bijaksana, pendiam, setia, jujur, hemat, rajin, dan penyayang. Tapi juga masih banyak sifat yang lain seperti ini. Penakut, pembenci, pemalas, pengkhianat, sombong, cuek, penghina, tamak atau serakah, pendendam, munafik, boros, pelit, pemarah, licik atau curang, egois, dan iri. Nah, dari sifat-sifat yang Bu Hesti sebutkan dan bagaimana Bu Hesti mewarnai sifat-sifat itu, yang berwarna hitam menunjukkan sifat yang positif atau sifat yang baik. Sementara yang berwarna merah menunjukkan sifat yang negatif atau yang tidak baik. Mana yang kita sukai atau yang disukai banyak orang? Tentulah sifat yang baik. Anak-anak, sifat atau perilaku itu dapat diubah. Ya, maka mari kita kenali dulu sifat kita. Kalau sifat kita sudah baik, pertahankan. Tetapi kalau kita memiliki sifat yang tidak baik atau negatif, maka perlu kita ubah. Mana yang menjadi sifatmu? Ya, karena sifat itu sangat dipengaruhi emosi, maka mari kita belajar mengontrol emosi kita. Seperti yang Bu Hesti sampaikan, bila emosi atau perasaan keluar dalam ekspresi dan kita lakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi sifat kita. Contoh, misalnya Bu Hesti mudah marah. Sedikit-sedikit Bu Hesti marah. Salah sedikit Bu Hesti marah. Maka marah Bu Hesti berulang-ulang akan menjadi sifat atau perilaku Bu Hesti. Sehingga anak-anak akan bisa mengatakan bahwa, wah, Bu Hesti pemarah. Nah, itu bisa Bu Hesti ubah. Caranya adalah dengan mengontrol rasa marah Bu Hesti. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti di gambar ini, boleh nggak kita marah? Boleh dong. Marah itu boleh. Karena marah itu juga bagian dari emosi manusia dan kita harus bisa memperlihatkannya.
Tetapi jangan lupa marahnya jangan berlebihan. Jangan terlalu lama. Marah yang berlebihan itu marah yang mengeluarkan kata-kata tidak sopan atau kata-kata kasar, atau marah yang melempar sesuatu sehingga merugikan orang lain. Itu namanya marah yang berlebihan. Dan marah juga tidak boleh lama-lama. Mengapa? Karena apabila kita marah berlebihan, nanti tubuh kita akan mereaksi. Lalu ada hormon di tubuh kita yang melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Oleh karena itu, mari kita maafkan kesalahan orang lain. Jadilah kita orang yang mudah memaafkan orang lain. Memaafkan akan membuat kita terasa lega, hati kita bahagia, dan orang lain pasti akan lebih menyayangi kita. Ingat bahwa Tuhan juga akan menyayangi anak-anak yang pemaaf atau yang mudah memaafkan dan akhirnya memiliki sifat pemaaf. Nah, anak-anak, lihat gambar ini. Anak ini tampak sedih. Apakah kita boleh bersedih? Boleh, tentu saja boleh. Sekali lagi yang perlu diingat, jangan berlebihan dan jangan terlalu lama, karena sama sedih juga akan menurunkan kekebalan tubuh kita. Jadi mari kita belajar mengalihkan rasa sedih kita. Minum air putih, ya. Lalu lakukan sesuatu yang membuat kamu senang. Oke? Nah, mari kita bicara kembali. Mengapa kita boleh marah tetapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu lama? Karena marah, sedih, dan takut yang berlebihan itu disebut emosi negatif. Emosi negatif akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, ya, seperti yang Bu Esti katakan tadi. Mengapa? Kalau sistem kekebalan tubuh kita itu melemah, akan mudah menimbulkan beberapa penyakit. Jadi, orang yang mudah marah itu akan mudah terserang penyakit, ya. Nah, sifat yang baik akan muncul saat kita dapat mengendalikan perasaan atau emosi kita. Jadi ingat, mari kita belajar mengontrolnya. Marah boleh, tapi sebentar saja, karena kita nanti bisa mengendalikan menjadi sifat yang lebih baik. Nah, saat kita marah, bagaimana caranya ya Bu? Supaya kita tidak berlama-lama marahnya. Tarik napas dalam-dalam. Lalu keluarkan. Lalu minum air putih dan basuhlah wajahmu. Semoga dapat menguranginya ya. Nah, saat kita bersedih, boleh nggak Bu menangis? Boleh, menangis itu boleh. Tapi ingat, jangan lama dan jangan berlebihan. Kalau menangisnya berlebihan, terlalu banyak air mata yang keluar dan cairan di tubuhmu juga akan keluar lewat keringat, itu akan menyebabkan kamu dehidrasi dan menjadi kelelahan. Oleh karena itu, pada saat kamu sedih, menangis, sebentar saja, lalu tarik napas dalam-dalam, hembuskan, lalu minum air putih. Insya Allah, nanti rasa sedihnya berkurang. Nah,
Setelah kalian sudah bisa mengenali sifat kalian sendiri dan belajar mengontrol sifat yang negatif, mari sekarang kita coba mengenali sifat individu yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa, Nak? Kita amati. Mengamati itu sama dengan melihat dengan cermat. Gunakan daftar sifat di slide yang Ibu beri sebelumnya untuk menuliskan sifat mereka. Mari kita coba ya, kita coba contohnya. Nah, ini ada seorang ayah. Mari coba kita lihat gambarnya. Lalu coba kita tebak sifatnya. Ya, ini sifatnya ayah. Ayah terlihat ceria, ya. Ayah juga sabar. Ayah penolong. Ayah juga pemaaf. Ya, ini hanya contoh Bu Hesti. Kita bisa menulis sifat seseorang setelah kita mengamati. Ya, mengamati itu melihat dalam waktu yang lama, ya. Oke, sekarang kita coba contoh berikutnya. Sekarang kita ambil contoh untuk ibu. Ya, mari kita coba melihat sifat ibu. Ibu itu orang yang memiliki sifat penyayang, rajin, hemat, lembut hati. Nah, anak-anak, kamu dapat menuliskan juga sifat-sifat anggota keluarga yang lain dan juga teman-teman atau siapapun yang ada di sekitarmu. Sekali lagi, lihat contoh Bu Hesti baik-baik. Ya. Nanti Bu Hesti akan memberi tugas kepada kalian untuk menuliskan sifat anggota keluargamu dan teman-temanmu. Oke, bagaimana? Pasti kalian sudah bisa membayangkan bagaimana sifat mamamu, papamu, kakakmu, adikmu, atau ada lagi? Ada kakek, ada nenek, boleh. Lalu teman-teman yang ada di sekitarmu. Kamu juga boleh menulis bagaimana sifatmu, ya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri, mari kita simpulkan apa yang kita bicarakan. Yang pertama adalah sifat atau perilaku setiap orang atau setiap individu itu berbeda-beda. Kita tidak bisa meminta mereka memiliki sifat yang sama dengan kita atau dengan orang lain. Yang berikutnya adalah sifat atau perilaku seseorang atau individu itu dibentuk oleh perasaan atau emosinya. Ya, jadi perasaan atau emosi dapat menentukan sifat atau perilaku seseorang. Perasaan negatif akan dapat membentuk sifat atau perilaku yang negatif pula. Contoh, anak yang selalu memiliki perasaan iri terhadap orang lain, lama-kelamaan akan membentuk sifat yang dengki. Atau anak-anak yang punya perasaan tidak mau disalahkan, akhirnya selalu berkata yang tidak benar. Maka lama-lama akan membentuk sifat atau perilaku yang tidak jujur. Perasaan atau negatif itu akan melemahkan kekebalan tubuh kita. Jadi hati-hati ya, jangan terbawa emosi yang negatif terus. Nanti kita mudah sakit. Tapi jangan khawatir, sifat dan perilaku negatif dapat diubah. Jadi mari kita lihat dulu. Apakah sifat kita ada yang merugikan orang lain atau negatif? Kita bisa merubahnya loh. Ya, caranya adalah dengan mengendalikan sifat
negatif tersebut. Lalu berikutnya, kita dapat mengamati sifat seseorang ya dari perilakunya atau dari tingkah lakunya. Selanjutnya, sifat negatif bila tidak diubah maka akan menjadi watak. Watak itu apa, Bu Hesti? Watak itu adalah sifat yang sulit diubah. Jadi kalau kita punya sifat pemarah atau pendendam, lalu kita tidak berusaha mengubahnya, maka nanti akan menjadi watak kita sampai besar dan itu sulit diubah. Jadi kita bisa merugikan orang lain. Ada apa-apa sedikit kita menjadi marah dan pendendam. Dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena pasti kita tidak disukai orang lain. Yang kedua, kekebalan tubuh kita lama-lama terus akan melemah. Dan yang terakhir, mari kita berusaha membentuk sifat yang baik pada diri kita. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan apa yang dijelaskan Bu Guru tentang sifat kali ini. Dan Bu Hesti sangat berharap anak-anak selalu berusaha menumbuhkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang positif agar Tuhan sayang kepada kita, Mama Papa sayang kepada kita, juga teman-teman kita dan orang-orang di sekitar kita. Pesan Bu Hesti adalah jadilah anak baik dimanapun berada dan kepada siapapun juga. Oke anak-anak, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Salam.